Akhirnya episode 2. Akhirnya guys, Kita nemu topik yang pas. Yaitu topiknya adalah tunggu. Oh ya salah. Cut. Enggak usah dekat. Tunggu, ini bukan pas. Apa? Tapi ini relate. Ini kita banget gitu. Oke, sekarang kita ada di episode 2 podcast orang biasa. Biasa. Untuk orang-orang biasa dan untuk orang-orang yang luar biasa di luar sana. Topiknya adalah Kenapa umur 29 belum nikah? ini kayaknya topik yang di setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang sensitif, ada yang cuek aja, ada Banget. yang Nah, kita mau bahas kenapa sih umur 29 tahun belum menikah, men? Udah mau kepala 3. Men. Ini kalau orang-orang ini udah punya anak 3 loh, coy. Iya. Bahkan kalau kawin ini udah cerai, terus udah kawin lagi. Kenapa sih Ra sebenarnya Ra? Kita langsung aja. Kalau lingkungan lo sendiri, Andre, gimana menanggapi lo nih yang wanita karir, 29 tahun, cantik, Wush, luar amin, dalam, amin, solehah, amin. tapi belum nikah. Lingkungan lo gimana sih? Lingkungan keluarga kali ya? Ya, Lebih ke lingkungan keluarga atau tetangga. Kalau gue di lingkungan keluarga gue, alhamdulillahnya sih kayak nyokap gue, bokap gue tuh open minded sih sebenarnya. Maksudnya gue nggak maksa lo untuk nikah umur sekian, gue nggak maksa lo untuk nikah sama si orang yang kayak gini, enggak. Cuma beberapa keluarga ya, kalau ngomongin keluarga itu adalah beberapa yang kapan nih nikahnya, ini sepupunya udah nikah nih, ini udah nikah nih, kayak gitu-gitu. Itu ada. Cuma gue balikin lagi, kalau gue nikah lo mau bayarin catering gue gitu kan. Jangan tanya-tanya, itu kan biasanya kan keluarga kan suka ribet ya. Kapan nih nikahnya, si ini anaknya udah 2 loh, si ini anaknya udah, ya udah. Lo nanggepinnya gimana tuh ke mereka dengan lo tetap harus pasang tampang smile kan, meskipun lo kayak tersinggung mungkin atau apa gitu, tapi kan lo gimana nanggepinnya? Nah itu gue sih nggak bisa tuh Ra. Maksudnya kalau misalnya gue kesel ya gue kesel gitu loh, gue omongin itu kesel. Cuma selama masih bisa gue handle, maksudnya kayak kapan nih Andre nikahnya, ya gue balikin kayak gitu. Lo mau bayarin gue cateringnya, udah gitu aja. Terus mereka nggak tanya lagi gitu kan. Itu sih kalau gue. Kalau lo gimana? Kalau gue juga alhamdulillah nyokap gue, keluarga nyokap gue ya pasti nanya, emang kamu nggak punya pacar? Tapi bukan yang terus kayak kapan kamu nikah, nyusul apa gitu-gitu, nggak pernah sih. Karena emang mereka tuh tahu banget bahwa ya jodoh, rezeki, mati itu kan udah ditentuin kan sama Allah, udah ada Open-minded lah takdirnya. ya. Iya, jadi mereka nggak pernah, cuman paling nanyain sekali 2 kali kalau gue main ke sana, emang kamu belum punya pacar, emang nggak ada yang srek, emang nggak kayak gitu-gitu sih paling gitu. Tapi sejauh ini untuk lingkungan terdekat keluarga sih nggak ada masalah, Aman ya? aman. Cuman paling teman-teman yang nggak terlalu deket sih yang kadang suka, iya kan. Tapi lo tau gak sih, sorry gue potong nih, lo tau gak sih sebenarnya orang-orang yang bahaya itu adalah teman-teman dekat yang nggak deket banget tapi sok deket. Nah ya ya nggak? itu sih, makanya itu yang harus. Tapi kalau gue sekarang menyikapinya adalah ya udah doain aja gitu aja sih. Toh juga paling mereka WhatsApp, jadi gue nggak perlu menyembunyikan muka gue yang mungkin gue kesel atau apaan sih gitu kan. Tapi gue tetap ketik yang doain aja ya, insya Allah tahun ini. Pokoknya kalau ditanya gue selalu bilang insya Allah tahun ini. Gue juga. Tapi selama ini kan lu bukannya nggak pacaran ya Andre, tapi kan lu tetap pacaran nih. Nah gimana sih, maksudnya kita kan ketika kita mulai pacaran di umur yang mungkin let's say udah umur lebih dari 25 tahun, berarti kan kita pasti udah ada pengen serius. Nah kalau dari lo gimana kisah percintaan lo ke belakang? Kalau ditarik dari yang terakhir ya, sebenarnya ya gue pacaran aja gitu. Karena gue lakukan apa yang gue mau. Kalau misalnya gue lagi mau Tunggu, pacaran, yang terakhir ini berapa lama? gak lama sih, gak hampir setahun lah. Gak sampai setahun. Tapi memang tujuannya dari awal udah nih kita kesini nih gitu. Jadi emang udah udah jelas, pengen udah menuju jelas ke jenjang yang lebih serius. Yes, cuma tinggal gimana nih kita jalanin prosesnya ini gitu loh. Kalau gue, karena gue mau, waktu itu gue mau pacaran, ya udah gue pacaran gitu. Tapi ternyata pas dijalani ya nggak ngejamin juga lo pacaran bakalan nikah gitu loh. Iya, nggak sesuai ya. Nggak, Maksudnya iya. apa sih kendala lo, maksud gue
apa lo ketidakcocokan lo itu sangat berarti sampai lo akhirnya nggak bisa lanjutin ke pernikahan? Apa yang terbersit di pikiran lo gitu sampai lo putusin kayak emang kayaknya nggak bisa nih nikah sama orang ini gitu? Iya, kalau gue secara pandangan gue pribadi ya ke pasangan gue waktu itu, sebenarnya kalau misalnya gue lihat faktor material kayak gitu itu bisa dicari sih, Ra. Gue tuh cuma punya 2 prinsip sebenarnya di dalam pernikahan gue itu nanti ya. Gue cuma minta 2. Pertama adalah gue mau merdeka secara batin. Yang kedua adalah gue merdeka secara finansial. Kalau misalnya salah satu faktor itu belum bisa terpenuhi, paling nggak yang nomor 1 deh. Karena gue yakin kalau misalnya kita financial stabil, itu kita bisa, kalau kita semangat ya, kita berdua semangat nih pasangan kita pasti akan bisa tuh pelan-pelan mencapai itu ya, kita hidup yang ideal lah ya. Hidup yang ideal. Gue nggak minta untuk yang gue minta Intan Permata sama lo ya. Enggak. Emas berlian. Emas berlian. Gue mau jaket dari kulit domba gitu, buaya gitu. Enggak. Cuma gue minta lo tuh semangat deh. Kita tuh punya tujuan bareng kayak gitu. Itu yang gue lihat. Cuma memang yang paling parah itu adalah ketika lo menyatukan 2 kepala. Iya kan sering dengar kan 2 kepala jadi satu itu susahnya setengah mati gitu. Kayak lo berdamai sama diri lo ya aja tuh susah. Gimana lo akan berdamai sama orang eksternal dari diri lo gitu. Betul. Nah, itu sih jadi yang bikin gue kayak bukan ragu ya. Sebenarnya kita bisa, cuma kita udah nyerah duluan gitu loh. Kayaknya gue jadi ya sebenarnya di hubungan lo yang terakhir ini adalah kegigihan yang kurang ya dari kedua belah pihak gitu. Semangat sih. Semangat gue pengen ya. ayo semangat. Maksud gue gini loh, karena hubungan kan nggak bisa tuh cuma salah satu doang kan. harus Jadi dua, dua-duanya harus dua-duanya semangat ya, benar. Maksudnya gini loh, kita sama-sama sadar kita bukan dari orang kaya misalnya gitu kan. Yuk kita gimana caranya kita bisa grow up, kita bisa berubah nih kehidupan kita. Gimana nih caranya nih, kan gitu kan kita bisa komunikasiin kan. Itu sih yang gue lihat. Mungkin bukan faktor dari laki-lakinya aja, cuma mungkin dari gue juga kayak udah kayaknya nggak bisa nih. Iya, karena lu ngelihatnya kok gue doang yang semangat kayak gitu ya. Lu butuh sparring partner yang sama-sama gitu kan. Itu sih Ra yang kalau dari gue ya, karena itu buat gue adalah salah satu basic ketika lo mau menghadapi apapun. Kalau lo tidak bisa kompak, fight, itu akan bubar. Kalau nggak kompak emang susah sih. Kalau lo gimana? Gue, kisah cinta gue yang kemarin emang kan udah tadi di episode 1 sempat gue singgung adalah karena gue menjalani percintaan yang beda agama, which is itu buat gue itu nggak mungkin banget. Udah ada penawaran, maksud gue dia sempat nawarin kayak gimana kalau kita nikah beda agama gitu. Dia sih mau nikah beda agama, cuman kalau buat gue tuh kayak nggak mungkin banget, it's impossible. Gue nggak percaya gitu kan sama pernikahan beda agama. Bukan hanya untuk mengesahkannya aja atau melegalkannya aja yang sulit, tapi kedepannya juga udah pasti. Gitu. Karena gue pengennya juga punya imam gitu. Gue juga pengennya bisa bersama-sama sampai di surga gitu. Betul. Karena kan kita hidup itu bukan cuma di dunia loh. Gitu. Lo kalau nggak ada yang menuntun ke surga, ya maksudnya kita nggak munafik ya kalau misalnya kita juga banyak dosa, ya apa salahnya juga ya kalau, tapi pasti ada dong kepengen. Iya benar, maksud gue gini, apa salahnya kita pengen jadi lebih baik dan pengen seseorang tuh yang baik untuk nuntun kita karena kita tahu nih kita banyak dosa gitu kan. Ya jadi bukan berarti gue pacaran nggak pernah serius gitu. Maksudnya gue selalu serius, gue selalu komit sama apa yang udah gue jalani. Cuman ketika dipikir lagi kayak emang nggak mungkin lah gitu, meskipun banyak kesamaan atau banyak kecocokan, kayak gue yakin gue bisa hidup sama lo kok gitu. Tapi kalau misalkan udah keyakinan yang nggak sama, ya ini nggak akan cuma sampai di sini, ngerti nggak sih? Kedepannya jangka panjang pasti akan ada a lot of trouble sih menurut gue. Karena lo hidup tuh lo hidup sama dia, menikah nggak di umur ini aja ya, kan? Ya setahun 2 tahun gitu, karena ini akan seumur hidup dan lo tuh harus tiap pagi yang lo lihat dia yang lihat dia, nggak mungkin gak ada masalah sih kalau menurut gue. Jadi kita gimana caranya ngeridus masalah itu ya. Dan gue percaya kayak agama gue udah diciptain, ada Al-Quran, ada hadis untuk menuntun bahtera rumah tangga. Betul. Jadi ya gue berpatokan sama itu. Gue nggak akan bisa mengarungi samudra kalau misalkan kita beda
haluan nih, kita Iya, beda iya. eh, Tujuannya beda kita tujuan dan beda apa namanya tuntunan hidup gitu. Iya, betul. Tapi kalau lo sendiri Andre, pengen gak sih nikah gitu? Kayak lo di dalam lubuk hati lo yang paling dalam tuh lo kayak, gue tuh pengen, kalau gue ya, gue tuh pengen juga sebenarnya nikah gitu. Gue ya. Dan lu pribadi kalau misalkan nih di tahun ini lu diajak nikah, lu tuh udah siap apa belum sih? Sebenarnya kan pertanyaannya lebih ke gitu. Iya, betul. Ke diri sendiri dulu Ke diri deh. sendiri. Iya gak sih? Betul. Gue tuh kemarin itu gue tuh sempat gak jadi nikah kan, Ra? Oh iya, ya, lo udah lo tau tunangan, kan? ya Gue udah Allah. tunangan, gue gak jadi nikah. Cuma Itu gimana perasaan? cuma gini, balik lagi yang kayak episode pertama gue bilang masalah ujian hijab kita itu. Iya. Nah, gue nggak sedih, Ra. Cuma mau mati rasanya. Serius. Yang bikin mau mati itu bukan tidak jadinya. Ya kalau misalnya nggak jadi, kayak kita putus sama pacar kita, ya sama aja dong Sama sedihnya. ya, karena emang lu waktu yang terakhir udah tunangan tapi nggak jadi nikah itu udah berapa lama pacaran? Sebenarnya gue nggak pacaran. Itu gue nggak pacaran sama sekali. Kayak itulah kenapa kita tuh selalu berpikir dari kepala kita, tidak bertanya sama Tuhan. Wah, ini kayaknya jodoh gue nih, gitu loh. Iya, Harusnya benar. kan kita tanyain dulu dong ke Istikharah, Tuhan, ya. istihar. Ya Allah, ini jodoh hamba atau bukan? Ya Allah, ini yang terbaik atau bukan? Kayak gitu. Tapi gue tidak pernah menyesali itu, Ra. Dengan adanya kejadian gue tidak jadi nikah, ternyata itu membuat gue jauh lebih baik gitu loh. Kayak satu-satu per bab di dalam kehidupan gue tuh dikulas, dibahas gitu loh. Allah tuh kasih nih ya, ini bab penerimaan loh, ini bab ikhlas loh, ini bab ini loh, ini bab ini. Akhirnya gue menjadi seseorang yang luar biasa buat diri gue sendiri tuh. Gue bangga gitu. Wah, kalau misalnya nggak ada itu mungkin gue nggak sekuat ini, nggak ada itu mungkin gue nggak sabar ini, misalnya kayak gitu sih. Nah, kejadian gak jadi nikah itu nggak menurunkan niat gue buat pengen nikah juga gitu loh. Tapi lo tetap pengen nikah meskipun pernah sempat gagal nggak jadi nikah, Iya. tapi lo tetap ada Pengen keinginan lah. itu ya. Pengen banget gue nikah. Tapi gini loh, akhirnya pas gue pacaran terakhir itu gue juga mikir, ternyata lo bener juga, ternyata yang cocok, ternyata yang sefrekuensi, ternyata yang stabil finansial itu belum tentu bisa, itu nggak jadi garansi kita untuk bahagia waktu kita menikah nanti gitu loh. Pasti ada aja hal-hal yang nggak, ini apa nih yang bikin kita gedek, ya namanya kita manusia ya, nggak mungkin semuanya nggak sempurna gitu. Nah, akhirnya setelah gue nggak pacaran, gue berpikir keras, sebenarnya apa sih yang diri gue butuhin gitu loh. Jadi gue bertanya lagi nih sama dia, lo laki-laki seperti apa yang lo butuhin? benar. Iya nggak sih? Sesuai dengan kebutuhan lo, Yes. bukan cuman keinginan lo semata. Yes, betul banget. Jadi gue mikir, oh apa lo pengen cari laki-laki yang kaya kah, yang tajir kah, atau lo pengen cari laki-laki yang ganteng kah, apa laki-laki yang bisa mahamin lo kah? Jadi Yang itu bisa memenuhi kebutuhan batin. kah gitu loh, yang perhatian kah, apa nih yang lo butuh. Nah, setelah itu gue gue coba simpulin, oh gue butuh laki-laki seperti ini ternyata. Udah, jadi sekarang fokus gue cuma pengen cari laki-laki seperti ini. Selain gue berdoa, ya gue juga berusaha. Nah, setelah udah kita begitu kan tinggal hasilnya Allah kasih yang mana Iya nih. benar. Kayak Tinggal gitu tunggu Allah bekerja aja. Iya, tinggal tunggu Allah bekerja. Makanya sebenarnya, Ra, dari kesimpulan itu juga gue mikir, gue pernah beberapa kali baca dan nonton satu kayak bukan love story ya, kayak love coach gitulah, ngobrol kalau sebenarnya pacaran itu nggak ada gunanya. Dan ternyata bener, gue juga ngerasain sekarang kalau pacaran tuh nggak ada gunanya. Kalau orang bilang pacaran tuh penting loh untuk pendekatan, nggak gitu caranya pendekatan, nggak gitu. Jadi pendekatan ya sewajarnya pendekatan kita sama orang, gimana sih, iya nggak sih? Tahu nggak, gue tuh malah pernah berpikir, terlintas di benak gue adalah mungkin gue harus nikahin temen gue, atau gue harus nikahin temen yang udah pernah jadi partner kerja gue atau sahabat gue, jadi yang udah tahu gue luar dalam Yang dan udah tahu gue apa adanya, tahu marahnya Yes. gue, tahu betenya gue, karena nggak pernah ada yang ditutup-tutupin selagi kita berteman kan. Iya, Maksudnya betul. ketika lu pendekatan pasti dong lu pengen kayak yang baik-baiknya aja Iya, nih, pengen banget. dong lo citra lo baik ya Baik kan. aja ya kan. Nah, gue tuh sempat terlintas di pikiran gue,
apa gue nikah sama teman gue aja ya, atau sahabat gue, atau partner kerja gue deh yang udah biasa sering ngeliat gue di tempat kerja kayak gimana, marahnya gue, betenya gue, atau rempongnya gue, resenya gue kayak gimana gitu. Gue sempet terlintas kayak gitu, cuman ya nggak tau lah, maksudnya gue tetap berdoa yang terbaik aja. Tapi paling tidak itu lo sudah tahu apa laki-laki seperti apa yang lo butuhkan gitu loh, karena ya balik lagi kan kita nggak cuma setahun 2 tahun hidup sama dia, Bu. Iya gak sih? Lu paling gak, lu tuh kalau nggak tahu ya, ini kata orang-orang, paling gak lu harus bisa pilih sifat-sifat yang mana yang masih bisa lo yang masih bisa lo toleransi. Gitu. Ya pasti setiap orang ada sifat buruknya, tapi sifat-sifat buruk mana yang bisa lo toleransi sampai lu akan hidup puluhan tahun kan. Iya betul, seumur hidup lo akan, ya kita sih pasti berdoa pernikahan yang pertama dan terakhir kali dong ya seumur hidup kita. Kalau lo gimana? Ya gue juga ada keinginan untuk nikah ya, secara teman-teman gue tuh udah kayak mungkin 80% udah nikah, 60%-nya udah punya anak, bahkan ada yang udah anak kedua nih sekarang, ada yang anaknya udah 3 bahkan gitu. Gue kalau ngelihat mereka posting kayak baik gitu, lucu ya, pengen punya mainan gitu kan. Cuman gue balik lagi sih, gue percaya bahwa itu tadi jodoh udah ditakdirin, udah digarisin, udah tertulis gitu, kayak lu akan umur berapa ketemu sama jodoh lo itu udah tahu gitu kan. Jadi meskipun gue ada keinginan, pengen banget, gue kayak setiap doa gue ya udah tahun ini insya Allah, gue selalu kalau ditanya orang-orang iya insya Allah tahun ini, padahal gue juga nggak tahu mau nikah sama siapa, atau gue punya pacar juga enggak gitu kan, pastikan. Tapi gue berusaha menikmati masa-masa sendiri gue karena beberapa teman gue suka kadang ngeluh, aduh gue nggak punya waktu buat me time apa segala macem. Dan ketika lo memasuki gerbang pernikahan, semuanya akan berubah kan, kayak lo punya tanggung jawab baru, lo punya kewajiban baru, atau hidup lo baru. Nah, apalagi lu punya anak gitu, itu kan bukan main-main ya, pasti menyita waktu, menyita pikiran. Yang gue nggak bisa bangun siang berleha-leha atau bikin kreativitas apa ya, kayak macam podcast, atau gue motret, atau gue bikin video apalah gitu kan. Itu pasti nggak akan bisa lagi ya, mungkin bisa, cuman waktunya akan minim kan, pasti bukan itu fokusnya lagi gitu. Jadi selama gue sendiri sekarang, gue berusaha nikmatin waktu gue yang nggak akan gue dapetin lagi nih di kehidupan gue nanti ya kan. Betul. Gue bersenang-senang, atau gue beribadah juga untuk diri gue, untuk keluarga gue, nyokap gue gitu kan. Tapi bukan berarti itu setelah menikah itu kita jadi nggak kreatif ya, cuma memang waktunya. Iya, pasti waktunya akan berkurang. Ya kan? Ya ibaratnya kayak sekarang me time kita lah. Gitu. Jadi gue juga, ini kan waktu yang sebenarnya menurut gue sangat berharga ya. Iya nggak sih, lu kayak bangun siang, ya ampun, itu adalah sesuatu yang nggak bisa tergantikan gitu sama, atau lu kerja tanpa ada yang ngelarang, tanpa ada pikiran, aduh kalau punya anak kerja kepikiran anak gitu. Kalau ini kerja ya udah, cuman lu bisa fokus mikirin kerjaan lo, bisa kerja keluar kota selama sebulan full kayak gitu, lu bisa kemana-mana gitu. Jadi betul. Emang selagi belum ada tanggung jawab, ya gue nikmatin hidup gue aja gitu. Iya betul. Even maksudnya setiap jalan hidup orang tuh kan beda-beda. Dan pencapaian orang pun beda-beda gitu. Jadi ya gue memanfaatkan waktu yang ada, berusaha bersyukur gitu sih cara gue. Betul, bersyukur gitu. Tuh ini banget. Itu ini banget apa sih, kayak wajib tuh bersyukur. Meskipun di luar sana pun banyak omongan orang-orang yang kadang nggak enak didengar. Nggak enak kan? Semua sih. Nah, yang bikin justru kayak kita kadang sebel karena kita dikasihanin orang nggak sih? Iya. Jadi kayak berasa bahwa hidup kita tuh nggak bahagia karena kita belum nikah, padahal kan nggak juga. Ya nggak sih, kadang gue juga gue benci banget kalau ada orang yang kayak ngasihanin gue gitu, kayak lu belum nikah, atau ya ampun gitu, lu belum punya pacar. Iya, kayaknya kita tuh hina-dina banget, tau nggak lo? Iya kan sih, maksudnya apa sih gue bilang. Nah tapi kan bukan berarti hidup kita nggak bahagia dan kita nggak bisa bersyukur atas apa yang udah ada gitu kan. Kadang orang-orang tuh gini,
tolak ukur kebahagiaan adalah mereka nilai dari apa yang tidak mereka punya, justru bukan dari apa yang udah mereka punya dan udah mereka nikmatin gitu. Kalau gue berusaha belajar bahagia dengan cara mensyukuri apa yang udah gue punya, yang apa yang udah gue nikmatin. Ya gue nggak punya laki, ya udah nggak usah gue pusingin, nggak usah dipusingin gitu. Ya kan, kalau orang-orang tuh kadang kayak mereka pusingin, mereka tidak bahagia karena mereka belum punya ini, belum punya itu gitu loh. Jadi kayak mereka terlalu sibuk dengan belum punya ini, belum punya itu, belum mencapai ini, belum mencapai itu gitu. Harusnya fokusnya mereka lebih, alhamdulillah gue udah punya ini, gue punya ini, gue punya ini, dan sekarang fokus gue nanti lagi kesini nih. Itu kan lebih enak gitu ya, daripada lu tuh kayak gue belum punya ini, gue harus kejar ini, gue harus begini, jadi ambisius gitu. Ngerti nggak? Karena pemikiran mereka begitu, jadi mereka kayak mengasihani kita, coy. Iya nggak sih? Lu berasa nggak sih kayak mereka mengasihani kita karena kita nggak punya suami misalnya, karena kita belum nikah atau kita belum punya anak, jadi kayak mereka kasihan, padahal sebenarnya gue bahagia aja gitu. Terus lu tahu nggak sih yang paling parahnya dari nggak jadi nikah itu adalah itu jadi olok-olokan di temen-temen gue ya. Jadi kayak ntar juga lo gagal lagi. Itu maksudnya apa ya, lu tuh temen-temen gue kok tega sih, anjir. Ada yang gitu, cuma gue ngerasa kayak ya udahlah, orang mau ngomong apa terserah, yang penting gue tidak. Mereka ngomongnya gimana? Maksudnya dengan ekspresi serius atau bercanda? Sebenarnya bercanda. Maksud gue, kita juga sebagai manusia tahu dong batasan bercanda seperti apa. Apakah itu hal sensitif atau enggak sih, Ra, gitu kan. Tapi banyak gitu loh, nggak banyak sih, ada beberapa teman-teman gue yang mungkin itu ya, ngerasa dekat, terus udah bisa bebas berpendapat gitu. Justru bukannya dia malah healing gue, sebaliknya. Kayak, ya elah mana ada sih cowok yang mau sama lo, ya elah lo kan bekas gagal nikah, ya elah ini pasti gara-gara lo, yang kayak gitu. Ya elah lo juga punya pacar, kita juga putus lagi, ya elah. Jadi kayak gitu loh, Ra. Jadi kayak kita yang yang disalahin karena mungkin lo punya sifat buruk atau apa. Jadi cowok-cowok tuh pasti cabut aja gitu, pasti ninggalin lo atau apa kayak gitu. Kenapa selalu harus perempuan yang dijajing sama laki-laki gitu, sedangkan laki-laki tidak berpikir kalau oh iya gue juga punya salah, gue juga punya begini, gue punya begini gitu loh. Itu teman-teman gue ada beberapa yang kayak gitu. Cuma gue ngerasa walaupun ini nggak adil buat gue gitu loh, maksudnya walaupun ini nggak gue terima, cuma gue harus positif. Gimana gue ngebakarnya jadi positif gitu. Yang tadinya gue drop banget kan, yang lo udah tunangan terus lo nggak jadi nikah gitu kan, lo pasti drop banget kan. Terus tiba-tiba gue dicengin sama teman-teman gue kayak gitu. Akhirnya gue berpikir, ayo bakar jadi hal yang positif dan semangat. Dan akhirnya itu jadi bodo amat dia mau ngomong apa, gue juga nggak peduli. Toh gue yakin ketika lo berbuat buruk ataupun lo berbuat baik, itu akan kembali lagi ke dia gitu loh. Jadi gue bodo amat sih sekarang. Tapi nih di dalam hati lo yang terdalam, ya kan, lu pernah nggak sih ngerasa kesepian? Kalau gue kalau ditanya ada nggak sih lu ngerasa butuh seseorang pendamping gitu, iya pasti gue akan jawab gue butuh gitu. Kadang sisi feminim gue itu pasti kayak butuh teman curhat yang nggak bisa. Lu ngerasa nggak sih kayak makin umur lo banyak nih, makin lo dewasa, lu nggak bisa sembarangan curhat sama orang. Iya betul. Iya nggak sih? Kayak keridus gitu orang ya. Keridus gitu orang. Iya bener. Jadi kayak lu nggak, kalau gue nggak bisa curhat sama sembarang orang, even itu inner circle gue atau grup temen yang udah 10 tahun atau temen yang udah 15 tahun. Ada kan temen-temen SMA atau temen-temen yang sampai sekarang masih deket banget gitu. Itu susah untuk keluar, betul. Tuh susah gitu. Makanya kadang tuh gue juga suka suka ada sedihnya juga sih. Ada yang kayak ngerasa bagian kosong di hati gue. Itu gue butuh temen curhat yang bener-bener, yang gue nggak gengsi, yang gue nggak perlu pencitraan, yang bakalan terima gue apa adanya dan bakalan support gue even gue bener atau salah. Ngerti ya gak sih gue gitu support sih sebenarnya. Jadi kadang kita curhat, tapi kita butuh dikuatin, tapi kadang kita malah disalahin sama orang. Itu kan banyak banget ya, kan itu terjadi. Yang kayak gue itu yang nggak jadi nikah kan, gue malah disalahin kan. Itu tuh nggak enak banget. Nah ya jadi kayak kalau sama pasangan kan kayak ya udah, meskipun gue nantinya dimarahin atau gue dikasih tahu, dinasehatin, cuman kan
dia bener-bener tahu caranya gitu. Iya, betul. Gimana cara ngomongnya sama Handle-nya. gue, iya gimana cara handle marahnya gue, apa sedihnya gue gitu. Kadang sebenarnya di saat-saat gue terpuruk sih, di saat-saat gue terpuruk masalah kerjaan atau masalah keluarga, itu yang gue ngerasa gue butuh seseorang tuh di situ gitu. Gue juga nggak pernah ketergantungan sama cowok sih, alhamdulillahnya. Kayak mau diantar kemana, kesana kesini, gue juga adalah Kita kan independen, cewek-cewek yang independen gitu kan. Apalagi masalah finansial gitu, gue udah nggak sama sekali gitu. Bener sih, kayaknya ada benernya kata-kata lo pacaran itu unfaedah banget gitu, nggak ngaruh gitu. Karena ketika gue pacaran ya gue bahagia, tapi nggak bahagianya juga lebih banyak coy. Gue menderitanya juga gue lebih banyak gitu. Benar. Ketika gue nggak tahu juga ya, banyak teman-teman gue waktu umur 25, 26 atau 27 mereka, aduh gue tuh pengen nikah, aduh gue tuh pengen banget nikah sama cowok gue cepet-cepet kayak gitu. Mereka tuh kayak berpikir bahwa pernikahan adalah gerbang utama kebahagiaan abadi. Padahal bukan, men. Jadi ketika lu masuk ke gerbang itu lu shock, men. Banyak yang kayak gitu, kayak baru setahun nikah kayak udah lagi gue selingkuh gini. Atau ya banyak lah yang nangis bawa anaknya kayak gue mau cerai aja gini lah. Kenapa lo mau cerai? Iya laki gue selingkuh lah. Dari dulu juga bukannya laki lu suka selingkuh waktu pacaran lu nggak mau suruh putus. Tapi giliran sekarang lu yang minta cerai gimana sih? Yang hal-hal kayak gitu sih maksud gue, yang harus berhati-hati banget ketika lu pengen nikah, karena memang lo udah siap. Kalau gue kemarin memang belum siap, makanya gue bilang aduh gue malu banget karena gue belum siap, terus gue udah maksa-maksa buat siap gitu loh. Tapi ternyata pas kesiniannya pelan-pelan gue udah tahu, akhirnya gue bisa bilang diri gue sekarang oke, gue udah siap nih kalau misalnya memang ada orang yang dikirim Allah buat gue untuk jadi suami gue, oke gue udah siap. Itu loh, jadi kan batin lo yang bicara, bukan karena eksternal lo yang bicara. Kadang juga karena kita udah banyak sendiri gitu ya, kita juga nggak siap loh buat berbagi itu kan perlu kesiapan ya nggak sih? Kayak betul. Pasti semua orang kan nggak pengen berakhir buruk ya, jadi aduh jangan sampai sih. Jadi gue juga kayak hati-hati banget sih buat mutusin buat ya udah ayo kita nikah, atau ya udah nih gue udah siap gitu. Kayak benar-benar harus orang yang tepat dan dikirim Allah. Makanya setiap berdoa tuh pasti kayak ya udah mintanya adalah laki-laki yang taat, laki-laki yang takut sama Allah. Karena kalau nggak takut sama Allah, kita apalah sih artinya? Betul. Apalagi istri yang di rumah aja gitu ngurusin anak, terus dia kerja kemana-mana. Lo lihat Instagram aja banyak cewek joget-joget pakai tank top, celana pendek. Maksud gue itu ya hawa nafsu tuh dimanapun ya. Kita nggak pernah, maksudnya gue nggak ngejudge gimana, cuman laki-laki tuh fitrahnya udah kayak gitu pasti gitu. Lo buka handphone aja lo udah bisa lihat scrolling cewek-cewek yang jauh lebih cantik ketika dia nggak takut sama Allah, nggak taat. Itu bisa terjadi kapanpun dimanapun sih, Ndre. Taat dan harus laki-laki yang tepat buat kita. Makanya gue selalu berdoa, ya Allah semoga engkau mengirimkan hamba laki-laki yang tepat. Karena kalau udah laki-laki yang tepat menurut Allah, ya udah ini nih orangnya nih gitu. Iya benar. Gue juga kayak udah pasrah sih, maksudnya yang penting dia cinta sama Allah aja. Maksudnya gue udah nggak pengen yang gimana gitu. Udah karena udah ngelihat cerita-cerita temen gue yang sampai suaminya itu tidur sama cewek lain atau pindah hidup ke kosan cewek itu. Coba lu gila gak sih? Crazy kan? Serius loh? Iya, jadi kayak apa? Ada cerita temen gue sampai nyatronin, temen gue ibaratnya ngegrebek gitu, nyatronin ke kosan si cewek dan ada suaminya di situ. Jadi emang berbondong-bondong nyamperin karena suaminya udah beberapa hari tinggal di situ. Maksudnya bingung gak sih? Kayak udah gak nyampe di nalar gitu, di perasaan juga kayak hati gue kayak anjing ada ya gitu. Dan ceweknya pun juga gak jauh lebih cantik, men. Temen gue cantik banget. Berarti kan itu bukan semata-mata karena dia gak cinta atau ya ampun, fisik Lindre itu kayak udah gak ada artinya sih menurut gue. Lo mau secantik apa, lo mau sepinter apa, kalau lo punya suami yang gak taat atau gak takut sama Allah,
itu Iya, bisa iya. jadi dia Iya, betul. bakalan kemanapun gitu. Iya, bener. Apalagi yang pas-pasan kayak gue. Kayak gue ya, kayak kita ya, yang kan? biasa banget ini, Iya. yang orang biasa yang ini. orang, apalagi kita nih orang-orang biasa. Paling tidak gue lebih deket sama Allah lah, maksudnya apa-apa bukan deket Iya, yang iya, gue tuh deket banget tuh enggak, maksudnya Kalau curhat jadi ke Allah curhat ya. jadi ke Allah, apa-apa Kayak tuh bisa nangis banget gitu. Iya, nggak sih? iya, Kayak iya. Lu curhat bisa bener-bener sampai nangis. nangis. Gue ngerasa gue harus lebih baik, gue karena gue pengen dapet cerminan gue Iya, yang bener. baik. Gue juga nggak siap sih kalau harus kayak teman-teman gue gitu merlukin lakinya atau nyantronin. Itu kayak pacaran aja, ngegap aja kayak sedih coy. Padahal dia bukan suami Bukan gue. ngegap ya, nge-love foto mantan aja kayak udah Iya, iya kan, itu Iya. sumber penyakit hati. Iya, dan itu Apalagi parah. kalau ngegapin suami yang udah akad, saya terima nikahnya, itu kan kayak, damn, gue sampai sekarang banyak banget melihat kasus-kasus perselingkuhan. Mungkin nanti kita akan bahas di episode selanjutnya ya. iya, Kasus-kasus selingkuh. Nah, gue banyak melihat kasus-kasus perselingkuhan yang kayak ya mungkin teman kerja gue lah atau teman lama gue, teman kecil gue gitu. Kasus-kasus perselingkuhan. Tapi yang di sini gue belum temukan cara, maksudnya antisipasinya adalah yaitu yang belum sama sekali gue temukan antisipasi gimana supaya suami atau laki-laki atau pacar lo tuh nggak selingkuh tuh nggak ada men, nggak ada diktat atau nggak ada anjuran yang tepat, bener-bener tepat untuk itu gitu. Kecuali ya udah pasrahin aja sama Allah, kecuali minta sama Allah dijaga hatinya, dijaga imannya supaya nggak tergoda sama syaitani rojim itu kan. Tapi kalau secara diktat atau secara tata cara atau tips-tips agar suami tidak selingkuh itu kayaknya Itu gue nggak ada punya yang jawabannya. pakem. Itu gue punya jawabannya. Apa? Tapi nanti di sesi episode selanjutnya di selingkuh gimana? Oke deh. nggak? Ya udah, berarti episode selanjutnya kita akan bahas kasus perselingkuhan. Tapi sekarang gue tanya nih ke lu masih takut atau lo malu nggak sih lo 29 tahun belum nikah? Takut tuh maksudnya gimana nih? Ya maksudnya iya nih gue takut nggak dapet jodoh gue gitu. Kadang ada sih gue kepikiran gitu, kayak kalau misalkan gue emang kan ada tuh orang-orang yang nggak nikah sampai tua, kayak bude gue pun nggak nikah sekali, cuman berapa tahun habis itu cerai terus nggak nikah gitu. The rest of her life tuh kayak mereka dia nggak punya pasangan. Gue takut sih, ada ketakutan kayak gitu. Ada ketakutan kayak kalau gue nggak punya teman berbagi sampai gue tua tuh gimana ya. Cuman akhirnya gue ilangin pikiran itu, gue tetap positive thinking dan gue tetap berdoa sih. Kalaupun nantinya akan kejadian gue kayak gitu, pasti Allah udah siapin cara gue untuk menjalaninya, ya nggak sih? Benar-benar. Itu aja. Betul. Kalau lo gimana? Ketakutan tuh pasti ada, manusiawi ketakutan ada. Cuma gue gimana caranya buat ya Allah semoga tidak seperti itu gitu loh, maksudnya gue tetap Jangan lah ya. Gue tetap ya, positive thinking terus berusaha dan berdoa. ya karena gue yakin kok Allah ketika kita minta pasti Allah kasih gitu loh. Banyak kan kasus-kasus dari cerita-cerita Nabi juga, jangankan yang jodoh ya, yang minta punya anak pun banyak, tapi akhirnya lama Allah kasih juga. Dan Allah itu kan maha baik, jadi gue yakin sih Allah akan mengabulkan. Amin. Gitu guys, jadinya Tetap terus dengerin podcast orang biasa ya. Sampai episode-episode selanjutnya next, kita akan bahas tentang kasus perselingkuhan. Jadi tetap di podcast orang biasa bersama Zahra dan Rara. Rara.